Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mama Marsha dari Omah Pintar ya. Oke, hari ini mau membahas tentang lingkaran. Jadi ini soal-soal tentang lingkaran yang ada di kelas 8 SMP ya. Biasanya rata-rata seperti ini yang soalnya kita bahas dari keliling, luas lingkaran, busur, juring, kemudian sudut pusat, sudut keliling, kemudian ada yang namanya garis singgung luar dan garis singgung dalam. Nanti kita bahas semuanya ya. Oke, soal pertama adalah diketahui keliling lingkaran adalah 62,8 cm. Jika pi-nya adalah 3,14, maka berapakah luas lingkaran tersebut? Ingat gak? Luas lingkaran. Apa itu luas lingkaran? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat Mama Marsha. Oke, benar. Kalau keliling lingkaran gimana? Keliling lingkaran adalah 2 pi r. Oke, kemudian kita mulai aja ya, kita membahasnya ya. Kemudian yang diketahui apa dulu nih? Yang diketahui adalah kelilingnya. Keliling apa tadi rumusnya? Keliling apa tadi rumusnya? Nggak kelihatan Mama Marsha. Oke, Mama Marsha gedein ya. Oke, sebentar. Oke, gedein ya. Oke, keliling apa Mama Marsha? Keliling adalah 2 pi r. Pi-nya berapa tadi? Pi-nya 3,14. Aduh, angin ya. Yang diketahui kalau kita ngerjain soal itu, yang diketahui ditulis aja semuanya ya. Kelilingnya 62,8. Kemudian 2 pi-nya berapa? 3,14. R-nya berapa mau masakan? R-nya lagi dicari ya. Berarti R-nya berapa nih? 62,8 dibagi 2 kali 3,14. Gampang ya. Ini bisa dicoret nggak mau Marsha? Bisa. 62,8 bagi ini, bagi 3,14 kan kelipatannya kan. Oke, kelipatannya. Jadi mendapatkan 20 ini ada 2, bisa dicoret? Bisa. Oke, coret. Dapat berapa? 10. Jadi R-nya ketemu 10. Oke, kemudian setelah ketemu R-nya, baru yang ditanyain apa? Luas lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? Pi r kuadrat. Oke. Karena kenapa pi-nya itu pakai 3,14, kenapa pakai pi-nya itu 7? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau memakai 22/7 itu kalau udah diketahui R-nya itu kelipatan 7. Kalau 3,14 yang memakai pi-nya yang 3,14 itu kalau pi-nya selain R-nya selain 7 mudeng. Jadi selain kelipatan 7 itu pasti biasanya rata-rata gunanya 3,14. Atau kalau enggak biasanya di dalam soalnya itu udah diketahui kayak pi-nya ini seperti ini nih. Buat memudahkan ya. Oke, sudah lanjut ya. Pi-nya berapa tadi? 3,14. R kuadrat. R-nya berapa? 10, belum ditulis. R-nya 10. R-nya 10. 10 pangkat 2 berapa sih? 100 ya. Berarti 3,14 dikali 100. Ingat, ini nolnya ada 2, ini 2 angka di belakang koma. Berarti hilang komanya ya. Kalau ada 2 gini. Berarti hasilnya adalah 314 cm kuadrat karena memakai luas itu pasti kuadrat. Oke, kita lanjut aja langsung. Kalau masih nggak mudeng, les aja ya di sini. Oke, lesnya di Mama Marsha sih? Di mana sih Mama Marsha? Di Omah Pintar. Omah Pintar di mana sih Mama Marsha? Di Cikarang ya, tempatnya di Villa, di Cipes. Nanti hubungin aja. Oke, kemudian soal yang nomor 2. Tentukan luas juring AOB dan busurnya ya, busur AB. Kalau juring itu pasti perbandingannya dengan luas. Kalau busur pasti perbandingannya dengan keliling. Anginnya gede banget. Oke, kita mulai lagi aja ya. Kita tentukan dulu juring ya. Luas juring. Yang namanya luas juring itu berapa? Ini diketahui berapa ini derajatnya? 120 derajat. Pernya berapa? Per lingkaran total 360 derajat. Pakai sama pi r kuadrat, sama berarti
Ini coret bisa nggak sih? Bisa lah, berarti jadi 1/3. Oke, 1/3 kali 22/7 kali R nya 21 kuadrat. Boleh nggak ditulis begini? Boleh nggak? Boleh ya, biar ngenakin ya. 21 dibagi 7 berapa? 3. 3 ini 3 bisa nggak coret? Bisa. Berarti tinggal 22 kali 21. Berapa 22 kali 21? Kalikan aja ya, 22 kali 21. Berapa ini? 22 berarti 44. Jadi 462 462. Wah, sentimeter kuadrat. Kalau juring itu pakainya tetap ya kuadrat. Oke, kemudian kita cari yang namanya busur. Ingat, busur itu pasti perbandingannya dengan keliling. Berarti dengan busur. Oke, busurnya berarti berapa ini kira-kira? Karena sama 120 derajat per berapa itu? 360 sama 2 pi R karena keliling ya, bandingannya bersama. Ini tadi juga 1/3, berarti 1/3 kali 2 kali pi nya berapa Mama Marsha? Kan R nya udah kelipatan 7, jadi harus pakai 22/7. Oke, bisa nggak coret lagi ya? Dapat 3, ini coret lagi. Oke, jadi isinya jadi tinggal berapa nih? 1, 2, 22 1, 2, dan 22. Belibet banget nih ngomongnya. Jadinya 44 cm. Gampang nggak? Gampang kan? Oke, kita soal yang nomor 3. Nomor 3. Nah, ini tentang sudut pusat sama sudut keliling. Ada kata kuncinya, sudut pusat itu 2 kali lipat dari sudut keliling. Mau saya tulis ya, nanti kalian bisa tulis sendiri. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Jelek tulisannya ya, biarin, nggak apa-apa, yang penting mudeng. Aku nggak mudeng. Kalau nggak mudeng belajar lagi. Oke, yang diketahui apa ini? Sudut pusat. Sudut pusatnya berapa ini? AOB kan di sini nih. Sudut pusat. Ini AEB. AEB ini sudut apa? Sudut pusat apa keliling? Keliling. ADB sudut apa? Keliling. Karena di ujung ya, kalau di ujung-ujung ketemu ujung-ujung itu sudut keliling. Oke, berarti sudut AOB berapa tadi? Sudut pusatnya ada 58. 2 kali sudut keliling. Sudut keliling. Berarti sudut kelilingnya apa? Sudut kelilingnya berapa ini? 58 dibagi 2. Sudut kelilingnya berapa? 29. Ini udah tahu kan sudut kelilingnya 29. Oke, ini ada berapa sudut keliling sih? Sebenarnya ada 3 kan. Ini sudut keliling, ini sudut keliling, sudut keliling, sudut keliling. Berarti ada 3. Berarti tentukan ini semua, berarti 3 kali sudut keliling kali sudut keliling. Jadi berapa sih? 3 kali 29. Jadi berapa? 3 kali 29. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab parah nih. 29 kali 3. Hitungan ke berapa? Kira-kira 5 detik. Nggak bisa loh. Oke, 29 kali 3. 29 itu kan angkanya kurang dari 30, kurang 1 kan? Berarti 30 kali 3 berapa? 90. 90 dikurangi 3. Kayak gitu aja. Jadi jawabannya adalah 87. Gampang nggak sih? Kok bisa gitu? Iya bisa. Namanya matematika itu ada triknya kok. Gampang. Oke, kita soal yang nomor 4. Ini tentang apa ini? Kalau mau saya ingatin, persekutuan luar dan persekutuan dalam. Jadi ada kata kuncinya. Kalau persekutuan luar itu kayak gimana sih mau Marsha? Kalau persekutuan luar itu biasanya yang ada di atas. Arahnya ini lingkarannya sudut jari-jarinya itu biasanya arahnya sama. Kalau ada gambar yang kayak gini, ini luar apa dalam sih? Luar ya. Jadi kalau biasanya kalau jari-jarinya arahnya sama itu luar. Kalau yang dalam itu biasanya arahnya berbeda, yang satu atas yang satu bawah nih, seperti yang ini ya.
Kok ada coret-coretan? Gak apa-apa, salah pemirsa tadi. Oke, kita mulai aja. Nanti rumusnya gampang, pemirsa kasih rumus yang gampang. Garis, hitunglah besar beras. Keinget beras aja nih. Hitung besar garis singgung persekutuan luarnya. Garis singgung kita sebut aja S ya. S itu apa tadi? S itu adalah garis singgung. Oke, garis singgungnya S kuadrat itu sama dengan ini apa? Jarak dua lingkaran, jarak pusat dua lingkaran. Oke, berarti J kuadrat, J itu adalah jarak. Oke, jarak pusat antara dua lingkaran. Kemudian dikurangin semuanya. Persekutuan luar ataupun persekutuan dalam itu pasti dikurangin apa? Dalam kurung ya. Kalau persekutuan luar itu ditambah apa dikurang? Kalau persekutuan luar itu dikurang, berarti R besar dikurangin R kecil, ini dikuadratin ya. Jadi ketemunya berapa? Oke, udah ketemu kan? Jaraknya udah tahu belum? Jaraknya ada berapa? Ada 10, berarti 10 kuadrat dikurangi R besarnya mana? R besar ini ya. Jadi besar adalah 10, kemudian dikurangin R kecil 4. 10 kurangi 4 di kuadrat. Kalau kayak gini gimana sih mau nyelesainya? Dalam kurung selesaiin dulu baru dipangkatin. Oke? Ingat kata-katanya ya. Dalam kurung selesaiin dulu baru dipangkatin, yang kayak gini ya. Oke, berarti 10 kuadrat 100. 10 kurangi 4 berapa? 6. 6 dikuadratin 36. Jadi hasilnya adalah 64. 100 kurangi 36, 64. S-nya berarti berapa? Ya tinggal diakarin. S-nya berapa? Tinggal akarin. 64 diakar berapa? 8. Berarti hasilnya adalah garis singgung luarnya adalah 8. Di sini nih 8. Oke, kemudian terakhir nih, soal terakhir tentang garis singgung persekutuan dalam. Ini yang terakhir ya. Satu bab satu kali pertemuan udah selesai nih ya. Cuma paling dibolak-balikin aja soalnya. Oke, makanya pantengin aja terus, tonton aja terus ya YouTube-nya Mama Marsha. Oke, yang kelima terakhir, garis singgung persekutuan dalamnya adalah berapa ini? Sama kayak tadi rumusnya, tapi beda ya. S kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang. Tadi mau saya bilang ditambah, kalau dalam itu ditambah. Oke, goyang-goyang nggak? Oke, gini aja ya biar kelihatan jelas. Oke, ini rumusnya. Semua rumus yang ada di sini boleh dicatat ya, diingat-ingat, dicatat sendiri, di pause dulu ya. Nanti dilanjut lagi nontonnya. Oke, S garis singgung kuadratnya, singgung jaraknya berapa ini? Ada 15 kuadrat, kemudian dikurangin dalam kurung R-nya berapa? R besar 8. 8 dikurangin R kecil 2. Kok dikurangin, salah, maaf, ditambah 2 kuadrat. Oke, 15 dikuadratin 225. Oke, dikurangin 8 plus 2 berapa? 10. 10 dikuadratin jadi 100. Hasilnya berapa ini? 225 kurangin 100 ada berapa? 125. Jadi S nya berapa nih? Akar dong, akar dari 125. Berapa sih mau Marsha? Ini sebenarnya kayak akar-akaran gini, ngeluarin akar ada ya di materi SMP kelas 9 semester 1 awal, bab awal. Oke, babnya di awal, jadi nanti dibahas lagi. Tapi kalau mau pengen tahu dulu nggak apa-apa, boleh ya. Tapi nanti dibahasnya lagi, atau perkalian atau tambah-tambahan bentuk akar itu nanti di kelas 9 semester 1 bab awal. Oke, jadi pantengin terus saja. Pokoknya nanti Marsha insya Allah tiap hari update video terbaru, entah itu matematika, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, atau Korea, atau fisika nih. Biasanya kalau yang SMA fisika yang susah sama kimia ya, atau fisika biasanya yang paling pusing ya. Apa-apa gampang kok, sama Marsha gampang. Aduh, ngomongin lagi nih, ngobrol lagi. Oke, kita lanjut lagi.
tadi akar 125 berapa sih? Kita cari akarnya. Ini perkalian berapa ini? 25 kali 5 bukan sih? Iya benar, 25 kali 5. 25 tuh kalau dipangkatin berapa sih? 5 ya. 5 pangkat 2 kali 5. Kayak video sebelumnya. Jadi karena ini pangkat, ini akar bisa keluar. Jadi 5 akar 5. Hasilnya adalah garis singgungnya ada 5 akar 5. Oke. Ada yang nggak mudeng nggak? Mudeng nggak ya? Insya Allah mudeng ya. Berapa persen ini? Insya Allah Mama Marsha mudeng. Kalau nggak mudeng nanya lagi ya. Mama Marsha kan nggak sombong, asik. Oke, sekian dulu videonya buat hari ini untuk lingkaran. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan nanti WA Mama Marsha aja atau tanya ke Mama Marsha. Mama Marsha sebenarnya aku sih mau les di sini gitu, tapi ya gimana? Kalian ngomong dulu ke orang tua ya. Nanti kesini aja, oke? Video ini dibuat supaya kalian memudahkan kalian tambah belajar, karena biasanya kalau cuma dari Google doang atau apa kadang kan nggak mudeng ya. Biasanya aduh ini kayak gimana sih? Kan ada tipe murid yang seperti itu. Kalau Mama Marsha sih lebih ke cara cepat aja. Kalau ada cara cepat ngapain kita pakai cara lama ya? Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah, dadah.